Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pada praktikum kinetika dasar yang ke-7, kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan golongan darah. Namun, saya tekankan sekali lagi bahwa dikarenakan efek pandemi, maka ada peraturan khusus yang harus kalian pahami terus-menerus. Dan juga bobot penilaian yang harus dikuasai dan harus dimaksimalkan setiap pertemuannya. Praktikum kali ini tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui sifat keturunan pada manusia yang ditentukan oleh pengaruh alel ganda, yaitu golongan darah. Kemudian juga untuk mengetahui golongan darah dari tiap pertikan Anda-Anda semua berdasarkan orang tua dari masing-masing pertikan tersebut. Golongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh Landsteiner pada tahun 1900, dan juga faktor RH atau rhesus ia temukan bersama dengan temannya Wiener tahun 1982, yang juga ditentukan oleh alel ganda. Nah, untuk golongan darah tipe ABO, ini ada dikenal alel gandanya IA, IB, dan I. Nah, harus dipahami bahwa pengertian tentang antigen atau zat antibodi, dan aglutinisasi penggumpalan darah. Nah, jadi orang yang bergolongan darah A, di dalam serum darahnya dijumpai antibodi B dan antigen A. Orang yang golongan darahnya B, di dalam serum darahnya dijumpai antibodi A dan antigen B. Untuk orang yang bergolongan darah AB, di dalam serumnya tidak dijumpai antibodi A dan B, tapi ada antigen A dan B. Nah, orang yang golongan darah O, di dalam serum darahnya dijumpai antibodi A dan B, tetapi tidak ada antigen A dan B. Nah, walaupun semua perhatikan semua sebenarnya telah tahu ya kalian darah masing-masingnya apa, namun pada percobaan atau praktikum kali ini, kalian akan belajar menetapkan sendiri golongan darah berdasarkan apa yang dilakukan. Nah, nanti kalau pada tatap muka disediakan dua macam antiserum, yaitu antiserum A dan antiserum B. Namun sayangnya karena kita daring, maka akan saya jelaskan saja alat dan bahan serta bagaimana cara kerjanya. Untuk mengetahui golongan darah dapat dilihat pada tabel ini. Nah, jadi ini tabel respon darah terhadap masing-masing serum antigen. Nah, nanti ada dua serum, serum A dan serum B. Jika tetesan darah kalian di serum A menggumpal, di serum B tidak menggumpal, maka golongan darahnya A. Jika serum A-nya tidak menggumpal, serum B di titik serum B menggumpal, maka golongan darahnya B. Begitu pula dengan yang A dan B, jika sama-sama menggumpal, maka golongan darah kalian AB, dan jika tidak ada yang menggumpal, maka golongan darahnya O. Nah, apa sih menggumpal dan tidak menggumpal itu? Nah, tetap ikuti video ini. Yang pertama, alat dan bahan. Sebelum kita memulai praktikum, harus disiapkan dulu alat berupa pentiker. Ini disebut pentiker ya, untuk menyolok untuk atau mengeluarkan darah kalian. Lalu ada jarum. Yang biru ini adalah jarum steril atau lancet, dan ketiga ada kertas golongan darah untuk menulis ada nama di sini, tanggal lahir, alamat, lalu ada serum anti A, serum anti B, dan untuk anti AB serta resus kita tidak gunakan. Lalu bahan yang disiapkan adalah serum anti A dan serum anti B. Nah, ini adalah serum anti A dan serum anti B. Biasanya yang kuning itu serum anti A kalau tidak salah, dan yang B itu serum anti B. Metode percobaannya, pertama siapkan alat bahan tadi, lalu tekan lancet pada ujung jari kalian masing-masing, dan dipencet ujungnya untuk dikeluarkan darah.
Nah, titikkan darah tadi di kertas golongan darah yang sudah disiapkan di dua tempat, di yang anti A dan di yang anti B. Nah, pada area 1, teteskan serum anti A di atas darah, di atas tetesan darah tadi, dan pada area 2, teteskan serum B di atas tetesan darah yang tadi juga. Maka perhatikan penggumpalan yang mungkin terjadi pada salah satu titik, atau pada satu area, atau kedua area, atau malah tidak terjadi penggumpalan. Nah, kemudian analisis dan simpulkan. Hasil pengamatan berupa tabel golongan darah. Tabelnya seperti ini. Hasil pengamatan percobaan tanggal sekian. Nah, jenis pengujian golongan darah A, B, AB, dan O. Hasil individu beri tanda X. Semisal, golongan darah saya A, maka saya beri tanda X di sini. Lalu ini hasil kelas, golongan darah A ada berapa orang, dan persentasenya berapa dari satu kelas. Ini karena saya tidak ada melihat video di YouTube yang berkaitan dengan ini, maka saya coba bikin skema praktikumnya ya. Pertama, itu tusukkan ujung jari kalian dengan lancet atau jarum tadi untuk mengeluarkan darahnya, lalu darah tadi disedot, boleh disedot atau langsung ditempatkan ke kertas golongan darah ini. Jadi nanti caranya adalah teteskan darah ke kolom yang sebelah sini dan kolom yang sebelah sini. Namun untuk anti AB dan anti resus kita tidak lakukan karena bahannya beda lagi dan lebih mahal ya. Jadi kita hanya menggunakan serum anti A dan serum anti B saja. Jadi letakkan atau teteskan darah di masing-masing bulatan ini, lalu tambahkan serum anti A dan serum anti B. Nah, serum anti A berwarna biru dan serum anti B berwarna kuning. Sorry, tadi saya salah ya. Nah, nanti setelah darah diteteskan, maka tetes pula serum anti A ke bulatan yang pertama, dan teteskan pula serum anti B ini ke tetesan yang kedua. Maka bisa saja hasilnya seperti ini. Di sini anti A dan anti B. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi penggumpalan ya di kedua sampel darahnya yang diteteskan anti A dan anti B. Seperti ini disebut penggumpalan. Ini menggumpal ya, tidak encer. Maka jika terdapat penggumpalan di anti A dan anti B, maka golongan darahnya adalah AB. Kita lihat ke tabel yang ini. Sampel darah. Lalu kita teteskan serum anti A, terjadi penggumpalan. Dan pada serum anti B, tidak terjadi penggumpalan. Ini cair ya, tidak menggumpal. Menggumpal itu adalah seperti ini, aglutinisasi. Darahnya nanti jadi menggumpal kecil-kecil seperti ini menggumpalan. Kalau ini tidak gumpalan, ini cair, makanya dia berwarna merah. Nah, jika pada serum anti A menggumpal, serum anti B tidak menggumpal, maka golongan darahnya A. Lalu jika pada serum anti A-nya tidak menggumpal dan serum anti B menggumpal, maka golongan darahnya B. Kemudian jika pada serum anti A menggumpal dan serum anti B menggumpal, maka golongan darahnya adalah AB. Dan terakhir, jika pada serum anti A tidak menggumpal dan serum anti B tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah O. Betul. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa semisal kita punya sel darah, lalu kita kasih anti A tadi. Nah, sel darah menggumpal. Maka hasil reaksi positif ini atau sel darah merahnya menggumpal menunjukkan bahwa di permukaan sel darah merah tadi terdapat antigen atau molekul A, dan sehingga sel darah tersebut digolongkan sebagai sel darah merah. Nah, jika
sel darah merah kita tambahkan anti B, lalu sel darah merah menggumpal, maka golongan darahnya B. Dan ini disebabkan karena di permukaan sel darah merahnya terdapat antigen atau molekul A. Namun jika kita berikan sel darah merah di anti A, anti B, keduanya menggumpal, maka di sel darah merah di permukaannya terdapat antigen A dan B. Lalu kalau kita berikan sel darah merah ini serum anti A dan serum anti B, ia tidak menggumpal, maka ya di permukaan sel darah merah tadi tidak punya antigen A ataupun antigen B. Nah, ini harus dicamkan baik-baik, harus diingat baik-baik, siapa tahu bisa keluar di soal ujian kelas ya. Karena kita ada juga pembahasan tentang golongan darah di kelas. Oke, saya rasa sekian materi praktikum tentang pengecekan golongan darah hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi. Silakan tanya jawab di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.